terdengar jelas ya? Dengar Benar, Ibu. Ibu. Oke. Teman-temannya suruh join ini kayaknya baru 2 kelas sepertinya. Ini gabungan dari A, B, dan C kan ya? Iya, Ibu. Oke, kita mulai saja ya. Materi yang terakhir itu mengenai gangguan tiroid, jadi gangguan hormon tiroid. Jadi ini gangguan yang melibatkan produksi atau sekresi hormon tiroid sehingga mengakibatkan perubahan stabilitas metabolisme. Nah, ini biasanya perempuan ini lebih sering terkena gangguan tiroid daripada laki-laki. Nah, ini regulasi hormon tiroid. Jadi kalau di mana itu letak tiroid? Oke, di sini ada laring, di sini ada trakea. Nah, tiroid itu ada sekitar di sini di bawah laring. Nah, kelenjar tiroid ada dua ya, di kanan dan kiri. Ya. Nah, di sini ini dari anatominya. Jadi kelenjar gondok atau kelenjar tiroid itu ada di bawahnya laring. Nah, gimana regulasinya? Jadi dari otak hipotalamus dia mengeluarkan tiroid releasing hormone ya sehingga merangsang kelenjar pituitari ini mengeluarkan TSH. Nah, TSH ini akan memicu kelenjar tiroid ini mengeluarkan hormon tiroid yaitu T3 dan T4. Nah, kalau dirasa sudah cukup ya di dalam tubuh itu sudah cukup, maka ini feedback ya. Jadi mengabarkan pituitari untuk menyetop TSH. Jadi jadi seimbang ya, jadi nggak kurang, nggak berlebihan hormon tiroid di tubuh kita. Jadi kalau misalnya kurang, maka TSH ini menyuruh ke kelenjar tiroid untuk mengeluarkan T3 dan T4. Nah, kalau sudah cukup, T3 dan T4 ini mengabari kelenjar pituitari untuk menghentikan produksi dari TSH. Nah, fungsi hormon tiroid coba diingat kembali. Jadi fungsinya untuk metabolisme makanan ya, baik karbohidrat, lipid, protein, kemudian aktivitas sistem saraf pusat, stimulasi jantung, kemudian pertumbuhan jaringan dan tulang, kemudian regulasi dari saluran cerna. Nah, fungsinya itu sangat luas sekali ya. Di seluruh organ jantung, tulang, jaringan, saluran cerna, saraf pusat perkembangan otak, kemudian metabolisme makanan. Oke, kita gangguan tiroid itu ada dua ya, hipertiroid sama hipotiroid. Hiper itu artinya berlebihan hormonnya, kalau hipo itu kurang hormonnya. Jadi yang hipertiroid ini hormonnya berlebihan. Nah, bedanya hipertiroidism dan tirotoxicity ini apa? Jadi hipertiroidism atau tirotoksikosis ini di mana terjadi produksi tiroid yang berlebihan. Jadi tirotoksikosis ini terjadi kenaikan hormon tiroid. Kalau hipertiroid ini adalah tirotoksikosis yang disebabkan oleh adanya kelainan kelenjar tiroid. Nah, jadi hipertiroid itu pasti tirotoksikosis, tapi tirotoksikosis belum tentu terjadinya hipertiroid. Nah, hipertiroid ini kalau misalnya ada kelainan kelenjar tiroid. Nah, patofisiologinya di sini adalah tirotoksikosis ketika jaringan itu terpapar pada kadar T4, T3 yang berlebihan atau keduanya. Kemudian kelenjar pituitari mengeluarkan TSH melepaskan hormon aktif biologis yang tidak responsif terhadap kontrol umpan balik. Jadi T4 tadi
kalau sudah berlebihan kan ngabarin kelenjar pituitari tadi untuk menyetop TSH, tapi si kelenjar pituitari itu nggak respon, jadi tetap aja tetap Musnah. dikeluarkan apa namanya TSH-nya dikeluarkan berlebihan sehingga T4 dan T3-nya dikeluarkan secara berlebihan. Suara saya masih terdengar jelas? Masih, Ibu. Ibu. Suara saya masih oke. Selanjutnya adalah Graves' disease. Graves' disease ini adalah hipertiroidisme yang dihasilkan dari aksi antibodi. Jadi ada penyakit yang namanya Graves. Ya, Graves ini adalah gangguan imunologi. Ya, jadi dihasilkan dari aksi antibodi perangsang tiroid TSA1 yang melawan reseptornya di reseptor mengaktifkan dia menyerupai aktivitas TSH. Jadi TSH ini kan merangsang eh, produksi T3 dan T4 juga ikut sang dan kemudian ada yang namanya penyakit toksik, ada massa tiroid yang fungsinya tidak tergantung pada kontrol hipo. Itu bahkan yang besar lebih dari 3 senti diameternya. Kemudian non toxic folikel dengan folikel normal ya. Jadi ternyata di kelenjar itu ada yang enggak dengan folikel normal ya. Terdengar Ibu. Oke, suara saya masih terdengar jelas? Masih, Bu. Jelas Ibu. Oke, ya. Tadi dari non-toxic multinodular goiter, jadi folikel yang otonom dan dia ikut-ikutan juga menghasilkan eh, penumpukan hormon tiroid. Jadi nanti hormon tiroidnya terjadi berlebihan. Kemudian ada yang namanya painful subacute thyroiditis. Nah, ini karena virus. Kemudian ada yang disebut dengan tirotoksikosis facidia. Ini karena obat-obatan atau konsumsi hormon tiroid yang berlebihan. Kemudian ada juga obat yang menginduksi hipertiroidisme seperti amiodaron. Nah, gejalanya di sini kalau orang hipertiroid itu eh, apa namanya tremor, kemudian palpitasi, kemudian pedal edema, diare, seringkali diare, kemudian amenore, kemudian biasanya nggak bisa gemuk ya karena metabolismenya berlebihan, kemudian nggak bisa tidur, sering cemas, kemudian weakness, kelelahan, kemudian heat intolerance, jadi tidak tahan terhadap panas ya. Jadi pasiennya tuh kalau suka yang dingin-dingin. Ya, itu ciri dari hipotiroidism. Kalau dari pemeriksaan fisik biasanya rambutnya itu tipis ya, kemudian terjadi lip black ya di apa namanya eh, kelopak matanya, kemudian palmar snail, kemudian seringkali moist skin, jadi sering berkeringat. Itu gejala-gejala dari hipotiroidism. Nah, ini namanya Palmer Niels, kemudian ini Palmer Niels, kemudian Palmer erythema, kemudian ini proptosis, jadi agak menonjol bola matanya.
Kemudian dari laboratorium untuk hipertiroid itu TSH-nya rendah, T4 dan 3-nya tinggi ya. T4, T3-nya tinggi, TSH-nya rendah. Nah, untuk mengetahui hiper atau hipo itu cek TSH dulu. Kalau TSH-nya rendah, maka cek T4. Kalau T4-nya tinggi, itu hipertiroid. Kalau T4-nya normal, harus dicek T3-nya. Nah, kalau T3-nya tinggi, maka hipertiroid. Tapi kalau T3-nya normal, cek lagi TSH-nya setelah 6 sampai 12 bulan. Nah, bisa jadi hipertiroid yang subklinis ya, tidak bergejala dan tidak mengganggu, tidak perlu diobati. Nah, ini untuk treatmentnya. eh jadi tujuan dari pengobatan sendiri dari hipertiroid itu adalah menurunkan hormon tiroid yang berlebihan, kemudian meminimalisir simptom dan konsekuensi jangka panjang. Kemudian mempersiapkan terapi yang individual dari eh, hipertiroid. Nah, di sini ada terapi primer sama terapi tambahan. Ya, di sini ada terapi primer, ada terapi tambahan. Terapi primernya ini meliputi ada penggunaan obatnya tioamid, kemudian ada pembedahan, kemudian ada radiasi. Kalau tambahan berartinya tambahan dari primer ya. Jadi ini utamanya, ini tambahannya. Itu ada iodida, beta blocker, CCB, kortikosteroid. Nah, pembedahan sendiri apabila memang kalau sudah digunakan obat itu sudah tidak membaik ya, atau pasien dengan kelenjar yang besar ya, kelenjar tiroid yang besar lebih dari 80 gram, kemudian dengan gangguan mata yang berat. Nah, kalau misalnya diharuskan terjadi pembedahan. Pembedahannya namanya tiroidektomi. Jadi kelenjar tiroidnya dipotong ya. Ektomi itu pemotongan, tiroid itu kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroidnya dipotong. Nah, apabila direncanakan tiroidektomi, maka sebelumnya harus diberikan PTU atau metimazol ya, ditunggu sampai pasien itu kadar tiroidnya normal. Bisa ditambahkan iodida 1-14 hari sebelum pembedahan untuk menurunkan vaskularitas dari kelenjar. Nah, kalau misalnya dikasih metimazol sama PTI itu meningkat, boleh dikasih levothyroxine untuk ditambahkan untuk mempertahankan kadar tiroidnya normal. Jadi sebelum dibedah itu usahakan kadar tiroid T3, T4, TSH-nya itu normal. Kemudian sebelum dibedah diberikan, setelah dibedah sebelum dibedah diberikan propanolol ya, ini digunakan beberapa minggu sebelum pembedahan sampai 7 sampai 10 hari setelah pembedahan untuk mempertahankan apa? Mempertahankan detak jantung itu kurang dari 90 detak per menit. Kemudian bisa mengkombinasi propanolol kemudian 10 sampai 14 hari menggunakan potasium iodida. Itu pembedahan. Kalau terapi farmakologi tadi ya, bisa menggunakan tioamid, golongan tioamid, radioaktif, kemudian ada tambahan. Tambahannya itu adalah iodida, beta blocker, kalsium kanal blocker, atau kortikosteroid. Nah, tioamid ya, golongan tioamid atau tionamid atau golongan tioureas. Jadi golongan tionamid atau tioureas contohnya adalah PTU dan metimazol. Nah, tugasnya ini adalah menghambat pembentukan hormon tiroid. Ya, dengan menghambat sistem enzim peroksidase sehingga kalau dihambat maka T4 dan T3-nya turun. Nah, ini adalah metimazol. Nanti dosisnya bisa dibaca sendiri. Ini efek sampingnya bisa dibaca sendiri. Yang perlu diperhatikan ini metimazol ini adalah pilihan obat untuk anak atau dewasa. Jadi pilihan pertama ya. Tapi bukan pilihan pertama untuk serangan tiroid ya, atau krisis tiroid ya. Atau jangan menggunakan metimazol pada trimester pertama. Kalau pada trimester pertama dia akan terjadi gangguan janin ya. Pakainya apa? Pakainya PTU.
Nah, ini adalah PTU, dosisnya dibaca sendiri. Toksisitasnya adalah hepatotoksik, ya sama dengan metimazol. Jadi metimazol dan PTU itu teh hepatotoksik. Nah, indikasinya untuk apa? Untuk pilihan untuk krisis atau serangan tiroid ya atau tiroid storm dan penggunaannya untuk 3 semester eh, sorry si 3 semester pertama untuk kehamilan. Nah, kalau untuk yang bukan hamil atau tiroid storm boleh enggak? Nah, karena resiko hepatotoksisnya serius, nah PTU ini tidak boleh dianggap sebagai lini pertama kecuali pada trimester pertama kehamilan. Karena apa? Metimazol ini efek ke janinnya lebih tinggi, ya. Jadi resiko ke janin lebih tinggi melebihi resiko hepatotoksisitas yang diinduksi PTU. Atau bisa pakai metimazol, bisa pakai PTU kalau terjadi serangan tiroid atau krisis tiroid atau tiroid storm. Nah, ini untuk pilihan obat tiroid. Tadi ya wanita hamil itu PTU lebih baik. Ya, untuk lebih cepat PTU. Untuk kepatuhan minum obat itu metimazol. Karena apa? Metimazol itu bisa digunakan sekali sehari. Nah, ini untuk monitoring efektivitas. Ya, dilihat ada perbaikan gejala atau tidak. Data laboratorium T3, T4-nya turun atau tidak. Nah, kalau itu turun dalam waktu 4 sampai 8 minggu ya bisa dikurangi dosis. Nah, ini dosis pemeliharaannya PTU. Kemudian lanjutkan terapi selama 12 sampai 24 bulan. Jadi hitungannya 2 tahun ya untuk remisi jangka panjang. Jadi pantau 6 sampai 12 bulan. Nah, jika kambuh terjadi, maka terapi radioaktif lebih disukai daripada antiteroid tahap kedua. Jadi eh, obat ini digunakan selama 2 tahun dan itu harus rutin. Nah, monitoring efek samping, jadi untuk efek samping ringan ya seperti nyeri, sendi, demam, leukopeni, kemudian rash, ruam. Tapi efek samping yang parah itu agranulositosis. Ya dilihat misal gejalanya adalah fever, malaise, malaise, kemudian pendarahan di area gusi, infeksi orofaringeal, kemudian granulositnya turun. Ya, biasanya berkembang 3 bulan pertama terapi. Kemudian efek samping yang berat lainnya, major, itu anemia, kemudian hepatotoksisitas, kemudian hipotrombinemia. Nah, tadi untuk obat ionamid, sekarang obat iodida. Iodium atau iodida ini memblokir pelepasan hormon tiroid ya dan menghambat biosintesis dari hormon tiroid. Nah, ini terapi tambahan ya bukan utama. Nah, biasanya terapi tambahan untuk mempersiapkan pasien dengan penyakit Graves ya. Jadi secara akut menghambat pelepasan hormon tiroid dengan cepat mencapai keadaan normal. Kemudian untuk terapi setelah radioaktif bisa menggunakan iodium juga. Nah, iodida atau iodium ini bisa menggunakan larutan SSKI atau larutan Lugol yang mengandung 6,3 mg iodin per dropnya. Nah, ini biasanya digunakan tadi ya 7 sampai 14 hari sebelum pembedahan. Kemudian hmm, untuk tambahan untuk radioaktif ya, SSKI ini jangan digunakan sebelum penggunaan radioaktif, tapi 3 sampai 7 hari setelah radioaktif. Nah, efek sampingnya ruam kulit, demam, rinitis, pembengkakan kelenjar ludah, ada rasa iodism, jadi ada rasa logam, mulut dan tenggorokan terbakar, gigi dan gusi sakit, kadang-kadang sakit perut dan diare. Oke, obat tambahan berikutnya adalah beta blocker. Ya, beta blocker ini untuk apa? Untuk memperbaiki gejala gejala tadi.
dari hipertiroid tadi. Gejala hipertiroid itu kan cemas, tremor, intoleransi panas, kemudian palpitasi, sering deg-degan. Nah, itu eh, beta blocker bisa menurunkan gejala tersebut. Nah, beta blocker ini bukan terapi utama, tapi sebagai terapi tambahan dengan obat antitiroid atau tambahan di radioaktif atau persiapan untuk pembedahan atau bisa juga dalam serangan tiroid atau tiroid storm. Nah, dosisnya 20-40 mg pakai propanolol 4 hari sekali. Dan ini heart rate-nya sampai heart rate-nya kurang dari 10 detak per menit. Nah, beta blocker ini dikontraindikasikan kalau pasiennya dia gagal jantung. Ya, kontraindikasinya yang lain adalah kalau pasiennya bradikardi. Nah, efek sampingnya mual, muntah, gelisah, susah tidur, sakit kepala ringan, bradikardi, gangguan hematologis. Kemudian kalau misalnya pasiennya nggak toleran terhadap beta blocker, ya bisa menggunakan diltiazem atau obat yang bekerja sentral seperti klonidin. Nah, diltiazem itu golongan CCB ya. Ini digunakan kalau pasiennya tidak toleransi terhadap beta blocker. Nah, efek sampingnya sama, bradikardi, edema, hipotensi. Kemudian kortikosteroid. Nah, itu bisa menggunakan prednison atau hidrokortison intravena untuk mengatasi thyroid storm. Apa itu thyroid storm? Nanti akan kita bahas. Kemudian, oke. Nah, di sini ada hipertiroid kongenital. Apa itu hipertiroid kongenital? Nah, hipertiroid itu terjadi ketika bawaan ya. Jadi gangguan janin ya ketika dilahirkan, pasiennya bayinya itu terjadi hipertiroid. Nah, nah, apakah harus diterapi? Ya, terapi ini harus segera dimulai untuk mencegah gagal jantung dan kraniosinetosis atau gangguan apa namanya gangguan kognitif ya, kecerdasan di kemudian hari atau tujuan jangka panjang. Jadi kalau sudah diketahui bayi yang baru lahir itu hipertiroid, harus segera dimulai terapi dengan metimazol. Nah, durasi terapi 2-4 minggu, tapi bisa sampai 3 bulan. Kalau metimazol tidak tersedia atau terdapat efek samping, bisa diberikan PTU, tapi hanya untuk jangka pendek. Kemudian larutan Lugol 1-3 tetes per hari bisa ditambahkan jika kasusnya berat. Jika terjadi gejala hiperaktivitas simpatik seperti takikardi, hipertensi, kesulitan minum, maka bisa ditambahkan propanolol. Kemudian bisa dirawat di NICU bila terjadi ketidakstabilan hemodinamik, gagal jantung, atau gagal nafas. Nah, ini boleh ditambahkan prednisolon. Kemudian pemberian terapi harus pelan-pelan dititrasi eh, sampai kondisi normal. Pemberian ASI tetap disarankan. Nah, kemudian hipertiroid pada anak. Kalau tadi pada yang bayi yang baru lahir, kalau pada anak sama ya pakai metimazol. Kemudian, nah apabila tidak sembuh dalam 2 tahun, nah ini evaluasi kepatuhan pengobatan, efek samping obat. Kalau misalnya metimazol tidak tersedia, bisa diberikan PTU. Tapi harus dipantau ketat terutama terkait dengan fungsi hatinya. Nah, kalau misalnya PTU itu terus ternyata SGOT SGPT-nya naik 2-3 kali lipat di atas kadar normal, maka PTU itu harus dihentikan. Boleh dikasih terapi simptomatik seperti propanolol, beta blocker. Kemudian bisa dihentikan kalau hormonnya sudah normal. Terapi pembedahan ini untuk anak eh, harus dilakukan oleh ahli ya. Dan kemudian dipilih sebagai terapi untuk anak dengan penyakit Graves, maka dilakukan dengan near total thyroidectomy. Nah, selama terapi pembedahan, anak memerlukan terapi sulih hormon atau penggantian hormon seumur hidup. Nah, kalau untuk radiasi atau radioterapi dengan iodium isotop 131 ini bukan first line terapi di Indonesia.
Nah, kita menuju ke terapi radioaktif iodin. Jadi radioaktif itu kan diradiasi sinar, tapi meminum larutan radioaktif yaitu sodium iodida isotop 131 adalah cairan oral yang terkonsentrasi di tiroid yang awalnya mengganggu sintesis hormon dengan menggabungkan hormon tiroid dengan tiroglobulin. Nah, selama beberapa minggu folikel yang mengalami radiasi tadi, cairan tadi, itu akan mati ya. Jadi jaringannya akan rusak. Nah, ini contohnya untuk radiasi sodium iodida isotop 131. Nah, ini karena ini radioaktif, jadi penyimpanannya harus hati-hati di sini. Ini untuk penyakit Graves' disease, toxic autonomous nodule atau toxic multinodular goiter. Nah, ini absolutely dikontraindikasikan untuk ibu hamil. Ibu hamil nggak boleh deket-deket dengan bahan radioaktif ini. Dosisnya, tujuan dari penggunaan radioaktif ini adalah merusak ya, merusak atau menghancurkan dari sel tiroid ya. Nah, ini dosisnya pakai satuan rad ya, 4.000 sampai 8.000 rad untuk mencapai kadar normal ya. Eh, eh, nah, kalau dilihat ya selama 6 bulan, kalau selama 6 bulan itu eh, apa namanya tidak turun, maka bisa menggunakan dosis kedua dari radioaktif ini. Nah, RAI ini butuh terapi tambahan, contohnya beta blocker. Ya, dapat diberikan kapan saja tanpa memperhatikan waktu RAI atau radioaktif. Kemudian pasien dengan penyakit jantung, pasien manula, nah ini sering diobati dulu pakai tionamid dulu sebelum pakai radioaktif karena kadar hormon tiroid itu meningkat sementara setelah pengobatan radioaktif karena pelepasan hormon tiroid yang telah terbentuk sebelumnya. Obat tiroid ini tidak secara rutin digunakan setelah radioaktif. Kemudian jika iodida ini harus diberikan, maka harus diberikan 3 sampai 7 setelah radioaktif. Jadi untuk mencegah gangguan dengan penyerapan RAI di kelenjar tiroid. Efek sampingnya nyeri tiroid, nyeri tiroid ringan, kemudian kesulitan menelan. Nah, monitoring evaluasi ya tadi gejala, kemudian apa namanya dicek T3, T4 dan TSH-nya. Oke, kita membahas mengenai thyroid storm. Nah, thyroid storm ini apa? Nah, ini kasus hipertiroid yang mengancam jiwa. Ya, kalau ini harus segera ditangani. Ya, ciri-cirinya apa thyroid storm itu? Itu disertai demam lebih dari 39,4, detak jantungnya cepat, nafasnya cepat, dehidrasi, delirium, koma, mual muntah, dan diare. Nah, biasanya ada faktor pemberat seperti infeksi, trauma pembedahan, radioaktif. Nah, ini harus dihitung apakah dia termasuk thyroid storm atau tidak. Nah, ini temperatur dalam Fahrenheit, kemudian terjadinya takikardi. Nah, ini nanti skornya dijumlahkan. Kalau misalnya skornya total lebih dari 45, dia termasuk thyroid storm. Nah, untuk treatment atau penanganan dari thyroid storm itu ya tadi menurunkan dari kadar tiroid, hormon tiroid ya, kemudian memberi terapi adrenergik, terapi kortikosteroid, kemudian terapi lain yang terkait dengan komplikasi. Nah, ini untuk menurunkan sintesis hormon tiroid, ya bisa menggunakan PTU, ya PTU dulu yang disarankan. Kemudian pakai iodium, ya sodium iodida intravena atau potasium iodida oral. Kemudian beta blocker ditambahkan, kortikosteroid ditambahkan. Kemudian terapi suportif, misalnya pasiennya infeksi ya diberi antibiotik, demam dikasih antipiretik. Kemudian kalau misalnya ada komplikasi DM diberi insulin. Nah, obat antipiretiknya apa? Nah, parastamol ya. Jangan menggunakan aspirin, nah, karena aspirin akan menaikkan metabolisme tubuh, ya, sehingga malah justru pencetus dari thyroid storm. Nah, ini adalah obat-obat yang digunakan untuk thyroid storm.
Nah, bagaimana kalau tiroid sindrom atau krisis tiroid terjadi pada anak? Ya, cari penyebab penyebab dan pencetusnya. Kemudian kasih obat penurun hormon tiroid. Pilihannya adalah PTU. Kemudian ditambahkan larutan iodida, kemudian propanolol, kemudian kortikosteroid. Bisa pakai hidrokortison atau dexamethasone. Nah, ini ada perbandingan cara pengobatan untuk penyakit tiroid ya. Di sini kalau dibandingkan dengan obat-obat metimazol PTU, radioaktif sama pembedahan. Efek sampingnya ini bisa teman-teman bisa lihat. Kemudian lama responnya ini kalau obat tiroid ini 1 sampai 2 tahun, kalau pembedahan ini cepat, kalau radioaktif 2 sampai 4 bulan. Angka kesembuhannya kalau pembedahan ini kambuh ya tergantung dengan pembesar jaringan tiroid. Kemudian kalau angka kesembuhannya anti tiroid ini rendah ya dan kambuh kejadian kambuh itu 25 sampai 90%. Kalau pakai radioaktif ini hampir tidak pernah kambuh. Oke, kita menuju ke penyakit hipotiroidisme. Ya, penyakit hipotiroidisme itu kebalikannya hipertiroid. Nah, kebalikannya hipertiroid berartinya T3, T4-nya rendah, TSH-nya meningkat. Nah, lagi-lagi kejadian pada wanita itu lebih tinggi daripada laki-laki. Dan ini kejadiannya sering banyak apa namanya meningkat pada pasien manula. Nah, ini contoh-contoh penyakit dari hipotiroidisme, hipotiroid. Ada juga karena diinduksi oleh obat atau dikarenakan pembesaran dari kelenjar tiroid. Kemudian ada Hashimoto-tiroiditis, ada juga penyakit bawaan ya atau kekurangan iodium juga menyebabkan hipotiroid. Nah, patofisiologinya pasien itu memiliki kenapa kok bisa memiliki hipotiroidisme primer karena eh, kelenjar tiroidnya gagal untuk memproduksi tadi T3 dan T4. Akibat apa? Akibat misalnya tiroiditis autoimun kronis atau paparan radiasi yang merusak atau pembedahan tadi ya, pembedahan dan radiasi tadi pada pasien hipertiroid itu malah efek sampingnya adalah hipotiroid. Nah, bisa digali apakah pasien hipotiroid itu awalnya memang hiper yang diberi treatment pembedahan atau radiasi yang menyebabkan hipotiroid. Kemudian kekurangan iodium. Nah, hipotiroid pada teenager ini biasanya terjadinya adalah Hashimoto tiroiditis, kemudian karena congenital disease, cacat bawaan, kemudian kekurangan iodium dan lain-lain. Faktor resikonya biasanya wanita lebih dari 60 tahun, punya penyakit autoimun, kemudian riwayat keluarga punya juga hipotiroid, kemudian juga punya kalau pasiennya punya autoimun itu malah meningkatkan resiko dari hipotiroid seperti kalau pasiennya punya RA atau lupus. Kemudian pasien apabila sebelumnya dapat treatment radioaktif atau obat-obat anti tiroid atau pembedahan, nah ini meningkatkan resiko hipotiroid. Nah, ini komplikasinya goiter, permasalahan jantung, kesehatan mental juga, peripheral neuropati, mesedema, infertilitas sama cacat lahir. Nah, gejalanya tentu saja kebalikan dengan hipertiroid. Ya, biasanya kalau hipertiroid berkeringat, sering berkeringat, basah kulitnya, ini tidak berkeringat. Kalau hipertiroid itu suka dingin, hipotiroid ini nggak suka dingin. Ya, kemudian kalau hipertiroid itu diare, hipotiroid itu konstipasi. Kemudian ngomongnya lambat, kemudian nafasnya lambat, kemudian serak suaranya, kemudian lemah, lesu. Ya, kemudian pusing. Nah, hipotiroid ini kadang orang bilang gejala slowing down. Jadi, karena kekurangan hormon tiroid, metabolismenya lambat, apa-apanya juga lambat. Nah, dari penampakan fisik,
itu biasanya eh, pucat ya, kemudian peripheral edema, bradikardi, hipertensi, kemudian apa namanya, wajahnya seperti puff ya, jadi bengkak ya. Nah, ini kalau hipertiroid punya tiroid storm, maka hipotiroid itu punya misedema koma. Nah, misedema koma ini adalah konsekuensi langka dari hipertiroid. Kalau nggak ditangani, maka akan menyebabkan kematian. Nah, si hipotiroid itu punya stadium lanjut namanya misedema koma. Tingkat kematiannya 60% hingga 70% sehingga memerlukan terapi segera yang agresif. Nah, ini laboratoriumnya kebalikan dengan hipertiroid. Kalau hipertiroidnya itu T3 T4 tinggi, kalau hipo itu T3 T4-nya rendah. Kalau hipertiroid itu TSH-nya rendah, kalau ini TSH-nya tinggi. Nah, pertama cek TSH dulu. Cek TSH-nya tinggi, maka cek T4. T4-nya normal, maka itu bukan tiroid, hipotiroid. Cek lagi TSH setelah 6 sampai 12 bulan. Kalau T4-nya rendah, maka hipotiroid. Jadi nggak perlu dicek T3-nya. Tujuan dari terapi ini adalah mengembalikan kadar hormon ya. Jadi kan hipotiroid kan kadar hormonnya kurang nih, maka kita beri treatment biar eh, kadar hormonnya kembali normal seperti biasanya. Kemudian kita juga menyembuhkan gejala, kemudian mencegah defisit saraf yang diakibatkan oleh hipotiroid, biasanya pada bayi yang baru lahir atau anak-anak. Nah, biasanya kalau bayi yang baru lahir pada anak-anak mengalami hipotiroid, itu biasanya akan mengalami perlambatan intelektual ya. Jadi manifestasinya adalah gangguan intelektual, jadi retardasi intelektual sama gangguan pertumbuhan. Kemudian mengembalikan biokimia abnormalitas pada hipotiroid. Obatnya apa saja? Levotiroxin, tiroid USP, leotironin, dan liotrik. Levotiroxin atau L-tirosin atau T4 ini adalah obat pilihan utama ya, karena apa? Karena secara kimia stabil, tidak mahal, kemudian tidak antigenitasnya rendah ya, atau tidak antigenik, kemudian potensinya seragam. Oleh karena itu, levotiroxin ini adalah pilihan pertama ya untuk pasien hipotiroid, bisa juga untuk wanita hamil. Kalau wanita hamil mengalami hipotiroid, eh, ya tadi ya, harus dikasih levotiroxin. Nah, ini untuk hipotiroid pada dewasa yang tidak komplikasi, ini dosisnya. Kemudian kalau untuk manula, jadi berikan T4 dengan hati-hati ya. Jadi orang tua itu berdosis yang lebih kecil ya, lebih sedikit daripada pasien yang lebih muda. Kemudian kalau pasiennya dengan penyakit kardiovaskular juga hati-hati, itu biasanya sensitif sekali terhadap levotiroxin ya. Jadi gunakan secara perlahan, pelan-pelan, maksudnya dosisnya dinaikkan perlahan. Kemudian untuk hipotiroidisme yang lebih dari 1 tahun, dosisnya juga harus slowly, jadi mulai pelan-pelan ya, dinaikkan pelan-pelan. Kemudian untuk pregnancy, nah dosisnya malah bisa dinaikkan ya, karena eh jadi apa namanya, lebih ke arah ternyata untuk kadarnya ini eh lebih rendah untuk pada pasien hamil, sehingga membutuhkan untuk kenaikan 45% untuk mencapai kadar tiroid yang normal. Nah, tadi levotiroxin kan diminum secara oral ya, tablet ya. Hati-hati penggunaan bersamaan dengan kolestyramin, kalsium karbonat, aluminium hidroksida, kemudian logam, ferrosulfat, kemudian makanan yang mengandung kedelai, dietary fiber. Nah, ini malah menghambat absorpsi dari levotiroxin. Jadi levotiroxinnya tidak terserap secara eh, optimal.
Nah, selain levotiroxin itu adalah analog T4 ya. Jadi hormon tiroid T4 yang eh, bisa dibuat di luar tubuh kita dan diberikan sebagai untuk pengganti hormon. Itu yang levotiroxin. T4. Kalau T3, liuteronin. Nah, ini jarang sekali untuk diberikan sebagai pilihan pertama obat karena insidensi dari efek samping dari jantung biasanya lebih mahal, kemudian agak susah untuk dimonitoring secara laboratorium. Ada juga tiroid USP. Nah, tiroid USP ini adalah derivasi dari didapatkan dari kelenjar tiroid dari babi. Nah, kalau dari babi ini sifatnya antigenik ya, sifatnya alergi untuk pasien-pasien yang sensitif. Nah, biasanya secara generik ada ya, tapi biasanya tidak seragam. Kemudian ada Liotrik. Ya, ini sintetik ya, T4 banding T3. Jadi ini gabungan T4, T3. T4-nya dan T3-nya rasionya 4:1. Biasanya stabil, murni, potensinya bisa diprediksi, namun mahal kelemahannya. Nah, efek samping dari obat-obat tadi ya, gagal jantung, angina pektoris, infak miokard, kemudian bisa menyebabkan hipertiroidisme. Jadi kalau kelebihan obat ini malah efek sampingnya hipotiroid. Nah, ini tata laksana untuk hipotiroid kongenital, hipotiroid untuk bawaan bayi ya. Jadi lahir sudah terjadi hipotiroid. Nah, ini harus deteksi dini ya, program screening apakah pasiennya hipotiroid atau tidak. Karena apa? Karena nanti untuk mencegah kecacatan ya. Jadi kecacatan yang disebabkan hipotiroid primer karena pasien itu nggak dapat terapi sebelum usia 3 bulan. Jadi kalau harus dideteksi lebih awal karena ketika bayinya 2 minggu harus diberi levotiroxin. Nah, pemberian terapi awal levotiroxin dalam 2 minggu pertama ini menunjukkan hasil yang sangat bermakna terhadap perkembangan syaraf bayi dan dalam mencapai outcome intelektual pada anak dengan hipotiroid kongenital. Nah, ini harus diberikan screening ya. Pas screening neonatal, TSH-nya ini lebih dari 20 mili atau tidak. Atau dari kecurigaan gejala. Nah, kalau misalnya iya, dicek TSH dan T4-nya. Jadi kalau TSH-nya naik, T4-nya turun, maka beri levelnya rendah, maka konsul ke endokrin spesialis di endokrin anak. Nah, tata laksana untuk kongenital, hipotiroid kongenital sama ya, levotiroxin. Nah, ini untuk pilihan pertama, terapi terbaik sebelum bayi berusia 2 minggu. Ya. Nah, ini untuk dosis masing-masing anak ya. Jadi ini sudah ada dosisnya di setiap bulannya. Cara pemberian secara oral campurkan bisa dihancurkan dengan air minum. Kemudian bisa diberikan pagi atau malam hari sebelum makan, asal diberikan dengan cara dan waktu yang sama tiap harinya. Nah, seperti yang tadi, roksin tidak boleh bersama dengan produk kedelai, zat besi, dan nah, ini untuk mesedema koma. Mesedema ini versi tiroid stormnya hipertiroid. Jadi kalau hipotiroid itu punya mesedema koma. Nah, kalau terjadi koma mesedema koma ini, maka harus segera dikasih levotiroxin secara intravena. Ya, bisa dengan liotiranin intravena. Jadi jangan per oral. Kemudian berikan steroid intravena. Kalau terjadi ketidaksadaran, dicek ya tanda-tanda vitalnya, diharapkan itu pulih dalam waktu 24 jam.
Kemudian kalau sudah, nah terapinya tadi untuk hipotiroid ya cek TSH-nya ya, T4 TSH dan T4 T3-nya tidak perlu. Kemudian gejala-gejalanya, kemudian kepatuhannya. Nah, sudah. Itu saja untuk gangguan tiroid. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Ya, saya rasa tidak ada. Saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu.